Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia sekali anak-anakku. Pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki tema 1, subtema 3 di pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. 2. Dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara tanggung jawab. 3. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dan yang keempat, dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara percaya diri. Baiklah, kita mulai ke pembelajaran, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia ini merupakan negara maritim. Tahukah kamu apakah negara maritim itu? Jadi, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Itulah pengaruh ekonomi dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya, keberagaman agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Begitu juga dengan pertukaran agama, golongan, dan kelompok masyarakat. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Namun, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Apa sajakah dampak positifnya itu? Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau dari luar daerah, sehingga memperkaya keragaman budaya. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis seperti Cina dan kampung Arab. Dan yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain dampak positif, ternyata ada juga dampak negatifnya, yaitu
Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Yang ketiga, terjadi perubahan perilaku masyarakat yang belum tentu perubahannya itu ke arah yang lebih baik. Itulah dampak positif dan negatif dari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang terjadi pertukaran budaya. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim itu sejak zaman dahulu. Bahkan sempat mencapai kejayaannya pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, dan menjiwai sila kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, sila keempat, sila ketiga, dan kelima. Begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Baiklah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai dari sila Pancasila. Untuk sila pertama, warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Yang kedua, setiap warga juga berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan berhak mendapatkan rasa aman dalam beribadah. Nilai-nilai dari sila Pancasila yang kedua. Yang pertama, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Yang kedua, memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, setiap warga negara harus mencintai tanah air. Dan yang kedua, setiap warga negara harus menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya.
Nilai-nilai dari Pancasila sila keempat adalah setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, harus mengutamakan hasil musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah dilakukan secara mufakat. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila sila kelima adalah setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Jadi harus Ananda pahami bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demikianlah anak-anakku pembelajaran pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dapat berpengaruh terhadap mata pencaharian warganya. Juga bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Dan di situ juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Selain itu, kita juga telah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Demikianlah anak-anakku, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.